didukung oleh Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia bersama saya, Jose Nicole. Inilah Perjalanan Suci. Pemirsa, rangkaian haji tamatur diawali dengan ibadah umroh di Tanah Suci, seperti yang dilakukan oleh jemaah haji Multazam Utamatur dengan misi terbimbing sesuai sunnah. Berikut liputan Iqbal Himawan dan Muhammad Maulana dari Mekah, Arab Saudi selengkapnya. Ya Allah, jadikanlah rambut ini cahaya di hari kiamat. Tahallul menandai berakhirnya keadaan ihram. Sebelumnya, niat ihram dilakukan di atas pesawat sebelum batas mikot Yalamlam. Para jamaah Multazam Utamatur menyempurnakan pemakaian ihram dan meluruskan niat. Lalu mengucapkan talbiyah dengan arahan dari Ustadz pembimbing. Jamaah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada pukul 23.30 waktu setempat dengan disambut oleh para mutawif atau WNI yang telah bermukim di Arab Saudi. Setelah dibagikan kartu nusuk, jamaah diberi waktu untuk beristirahat sebelum melaksanakan umroh. Rangkaian umroh dimulai usai sholat isya berjamaah. Seluruh jamaah dibagi menjadi 3 grup dan mendapatkan pengarahan soal penggunaan aplikasi yang memudahkan bimbingan selama pelaksanaan umroh. Umroh diawali dengan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Bersama ribuan umat muslim dari seluruh dunia, jamaah memaknai penghambaan yang berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jabatan, harta, atau makhluk lainnya. Sambil berdesakan, tawaf juga menjadi ujian tersendiri bagi kesabaran dan ketulusan para jamaah. Tiba saatnya sa'i. Ibadah fisik sangat terasa di sini. Kala itu jumlah jamaah dari seluruh dunia semakin banyak memadati jalur antara Bukit Sofa dan Marwah. Ribuan jamaah bersama-sama memaknai perjalanan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat berjuang mendapatkan air untuk Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi. Dari kisah Siti Hajar itulah, sa'i mengajarkan umat soal perjuangan dalam keimanan, kesetaraan, dan berserah diri. Ini adalah tahallul sekaligus mengakhiri prosesi ibadah umroh ya. Yang jelas semua tadi prosesi rangkaian umroh berjalan dengan lancar dengan bimbingan dari Pak Kiai Ahmad Rosidin. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Meskipun suaranya sudah hampir habis, tapi kita sangat apresiasi. Masih banyak. Nanti setelah ini kita akan berziarah. Dari Mekah, Arab Saudi, Iqbal Himawan, Muhammad Maulana, Metro TV. Memanfaatkan waktu selama berada di Tanah Suci, jemaah haji Multazam Utamatur melangsungkan ibadah sunnah. Sementara itu jelang puncak haji, jemaah haji yang berdatangan ke Mekah terus bertambah. Kita akan tersambung dengan jurnalis Metro TV Iqbal Himawan dan Muhammad Maulana dari Mekah, Arab Saudi. Iqbal, bagaimana dengan jalannya ibadah sunnah dari jemaah Multazam Utamatur? Alhamdulillah, Jose, semua perjalanan kemarin jemaah Multazam Utamatur melaksanakan ibadah sunnah. Tepatnya tawaf sunnah. Ini berlangsung di lantai 2 Masjidil Haram. Nah, bedanya memang dengan tawaf wajib, ini dilaksanakan yang pertama ini di lantai 2. Artinya ini tidak berlangsung di area makaf atau di sekitar Ka'bah. Meskipun ini artinya jalurnya lebih panjang ya. Biasanya kalau tawaf di area makaf atau di sekitar Ka'bah ini bisa memakan waktu 30-40 menit, 7 kali putaran. Sementara kalau di area lantai 2 Masjidil Haram ini bisa mencapai 1 jam. Nah, bedanya lagi kalau di bawah itu biasanya lebih berdesak-desakan karena memang sangat dekat dengan Ka'bah. Sementara itu kalau di lantai 2 ini biasanya memang lebih nyaman bagi para lansia ataupun mereka yang lebih menjaga ketenangan dan juga mereka yang menggunakan kursi roda, karena bahkan disediakan jalur khusus bagi mereka yang menggunakan kursi roda sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak Masjidil Haram sendiri. Nah, jemaah Multazam Utamatur pertama kali berkumpul di lobi hotel, kemudian dengan arahan dari Ustadz pembimbing, semuanya menuju ke lantai 2 Masjidil Haram untuk memulai pelaksanaan tawaf. Di situ semua jemaah dibimbing oleh Ustadz pembimbing, baik itu pada saat membaca doa, membaca niat, dan juga semua yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah tawaf sunnah. Dan setelah itu nanti jamaah Multazam Utamatur akan melaksanakan sholat sunnah. Kemarin usai sholat sunnah ini selesai, mereka melangsungkan sholat sunnah 2 rakaat di situ. Nah, setelah sholat sunnah
mereka kemudian memanjatkan doa karena berada di tanah haram biasanya atau niscaya doa yang dipanjatkan apapun itu terkait dengan kehidupan umat muslim itu nanti akan dipanjatkan atau lebih diijabah. Nah, mengapa sholat sunnah ini kemudian dilakukan oleh jemaah Mu'tasim Utamatur? Ini selain juga mengisi waktu sambil menunggu puncak pelaksanaan haji, ini juga menunjukkan kecintaan dan juga kerinduan Ka'bah. Pada meskipun jaraknya tidak sedekat jika kita melaksanakan tawaf di Mataf atau di bawah, namun Ka'bah itu masih terlihat dan itu juga menunjukkan kerinduan kita terhadap Ka'bah. Dan setelah itu, setelah ibadah tawaf sunnah berlangsung diikuti dengan wakaf Al-Quran dan juga tausiah atau majelis ilmu pada sore menjelang maghrib dan diikuti dengan salat berjamaah. Alhamdulillah tadi malam kita sudah menyelesaikan salah satu rangkaian ibadah haji. Kita berumroh, tawaf dan sa'i dengan sempurna sesuai dengan sunnah, insya Allah gitu ya. Banyak hal yang kita dapat gitu ya, pengalaman-pengalaman spiritual yang gimana ya, membangkitkan kedekatan kita dengan Allah sambil menuju puncak Ar-Musna ya tanggal 9. Itu jamaah haji dari Mu'tasim Utamatur. Dan kalau tadi kita berbicara bagaimana rasa syukur yang dipanjatkan oleh para jamaah haji Mu'tasim untuk mereka tidak henti-hentinya, ini ditunjukkan dengan setiap saat sholat berjamaah. Ini mereka mengupayakan bisa melakukan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya Iqbal, lalu bagaimana dengan situasi di Masjidil Haram jelang puncak haji? Saya agak bergeser sedikit, Jose, karena di sekitar sini ada pengawasan dari askar ya. Memang kami sebenarnya ada titik-titik tertentu yang bisa digunakan untuk live, namun memang tidak jelas titik-titiknya di mana saja. Tapi kami bisa mendapatkan gambaran pada Anda. Ini adalah pelataran di Masjidil Haram. Tidak jauh ya, sekitar 100-200 meter itu adalah pintu masuk menuju ke Masjidil Haram, di mana kita harus menunjukkan kartu nusuk yang menunjukkan bahwa kita sudah terdaftar dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Nah, kalau mendapatkan pada saat tiba di sini ini terasa bahwa haji ini memang kali ini mungkin bisa dibilang terasa berbeda karena selain cuaca yang panas, tapi juga terasa sekali bahwa nanti diprediksi ada sekitar 2 juta jemaah haji total dari seluruh dunia yang akan datang memadati area Masjidil Haram pada saat puncak haji. Kalau dari Indonesia sendiri jumlahnya tercatat ini sekitar 221.000 orang. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi dari tahun lalu, yakni penggunaan nusuk ini diperketat pengawasannya. Mulai dari pintu masuk Masjidil Haram itu benar-benar diperiksa apakah mereka sudah menggunakan kartu nusuk. Nah, jika tidak memiliki kartu nusuk, termasuk ini para mutawif atau para muslimin yang biasanya menjadi pembimbing haji, jika mereka tidak memiliki kartu nusuk, yang pertama mereka tidak bisa masuk ke dalam area Masjidil Haram, dan kemungkinan kedua mereka akan dikenai denda yang harus dibayar. Dan selain itu juga pada setiap kali sholat berjamaah ini memang pengawasan yang dilakukan cukup ketat. Mungkin kalau para jamaah haji banyak yang bersaksi ya, bahwa askar atau tulisan di sini terkesan galak, tapi setelah kami mengalami sendiri memang ternyata ketegasan itu harus dilakukan mengingat banyaknya jamaah haji yang ingin berkumpul di satu waktu untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Karena itu untuk mengatur arus supaya semua ibadah sholat wajib tepat waktu diperlukan ketegasan dari para askar. Demikian. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Iqbal Imawan melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian perjalanan suci kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa mengiringi perjalanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci untuk menuju Haji Mabrur. Nantikan perjalanan suci hanya di Metro TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh
Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.